Peserta didik dapat disebut manusia pembelajar, manusia yang mempelajari banyak hal dari yang kecil sampai perihal yang besar. Kadang baik atau buruk, benar atau salah, tidak diperdulikan demi memenuhi hasrat keingintahuannya tentang banyak hal. Pada bahasan inilah, peserta didik perlu mendapatkan bimbingan bahwa belajar itu harus tetap berada pada koridor atau jalan kebaikan dan kebenaran. Guru dan orang tua dapat menjadi teman yang memfasilitasi anak didik agar tetap selalu terarah sesuai norma agama. Manusia yang belajar, secara khusus peserta didik, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Ia perlu memenuhi kebutuhannya untuk mengetahui banyak hal. Ia melakukan banyak pengamatan dan percobaan tentang hal-hal baru dan yang kadang menantang dirinya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, karena makna belajar itu adalah mencoba. Salah dalam bersikap itu wajar. Maka, jika sudah mengetahui kesalahannya, segera memperbaiki diri. Maka lebih baiknya, peserta didik perlu bertanya dahulu sebelum mengerjakan suatu hal. Hal yang paling penting dari belajar itu adalah berubah dan mengubah. Artinya, dengan belajar, peserta didik mendapatkan ilmu untuk kebaikan dirinya, seperti menjadi pribadi lebih sopan, lebih mandiri, bertanggung jawab, makin sayang keluarga, dan hal positif lainnya. Selanjutnya, peserta didik tersebut memiliki agenda mengubah keadaan. Tentu, program itu disesuaikan dengan perannya, dari yang kecil-kecil dahulu, dari yang bisa ia kerjakan, seperti membuat status motivasi di media sosialnya, mengajak teman belajar kelompok, dan lain-lain. Akhlak terbaik sebagai peserta didik adalah teladan, dari meneladani sikap Rasul dan orang-orang yang baik, serta ia, peserta didik, dapat menjadi teladan yang dapat mencerahkan teman-temannya, lingkungannya, dan dimanapun dia berada. Intinya, menjadi pribadi bermanfaat. Satu hal yang dapat menjadi sorotan adalah sikap disiplin. Disiplin mengerjakan agenda harian, disiplin mengikuti kelas pembelajaran, disiplin saat bekerja tim ataupun bekerja sendirian. Kalimat terbaiknya, disiplinkan dirimu sebelum orang lain mendisiplinkanmu. Makna kalimat itu sungguh dalam. Disiplin ditegakkan kadang membawa reward atau punishment. Bagi yang disiplin akan mendapat reward atau pujian, dan bagi yang abai akan mendapat punishment atau teguran. Lebih baik mendisiplinkan diri sendiri sebelum orang lain memaksa diri kita untuk disiplin. Oleh karena itu, peserta didik hendaknya memiliki prinsip kebaikan dan melatih diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bisa disiplin dan pandai menjaga waktu belajar dengan baik, ikuti nasihat orang tua dan gurunya, patuh dan menjunjung rasa hormat kepada orang lain. Peserta didik yang belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan hendaknya bersikap tawadu atau rendah hati. Pelajar jangan menyombongkan diri dengan ilmu yang dimilikinya, dan jangan pula banyak memerintah guru. Hal-hal yang buruk harus segera dilepaskan. Kadang karena ego yang tinggi di antara peserta didik mengabaikan nilai-nilai kedamaian, sehingga memicu keirian, kebencian, dan pertengkaran. Maka jika hal tersebut muncul, segera rekonsiliasi di antara mereka atau peserta didik ketika ada perselisihan dan permusuhan. Begitu juga sebagai pendidik harus banyak bersabar saat mengajar di kelas, karena memang tidak mudah menghadapi tipikal dan sifat peserta didik yang beragam. Mereka kadang bersikap di luar dugaan. Saat itu terjadi, segera kembali mengingat fokus mendidik adalah mengubah dari yang buruk menjadi baik, kemudian menjadi terbaik. Belajar pada dasarnya untuk memperindah adab perilaku, dan belajar bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, memperoleh kebahagiaan di dunia, dan selamat di akhirat. Jadi, orientasinya sebagai bekal amal akhirat, sehingga belajar dan amal itu bernilai ibadah. Karena pentingnya belajar sebagai amal baik, dan juga hasil belajar itu adalah meraih ilmu, juga mendukung kualitas amal nantinya. Maka sudah menjadi jelas pemaknaan hadis bahwa beramallah, bekerjalah,
Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selama-lamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan engkau mati esok pagi. Motivasi beramal, bekerja, belajar hendaknya dipahami dan disadari oleh setiap manusia dengan benar. Secara khusus, peserta didik perlu mengaktualisasikan potensinya menuju raih cita-citanya. Hakikat peserta didik itulah yang dicapai, yang paham dengan fungsi dan perannya sebagai pembelajar.